Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah wa barakalaika wa yahdiyaka syiratan mustaqima wa yansurukallahu nasran aziza huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina raufur rahim. Jamaah beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di channel ini. Semoga sahabatku semua yang setia di channel ini, tak lupa saya doakan kepada Allah, semoga diberi kesehatan, umur yang panjang, rezeki, dan diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, banyak sekali keutamaan di dalam surah Al-Fatihah yang mungkin Anda belum mengetahuinya. Salah satunya adalah sebagai syarat sahnya sholat saat membuka kitab suci Al-Quran. Surah pertama kali yang akan kita temui dan kita baca ialah surah Al-Fatihah. Saat melaksanakan ibadah sholat apa saja, baik yang sunnah maupun yang wajib, surah Al-Fatihah menjadi surah yang tidak boleh terlewatkan. Inilah sebabnya kenapa surah Al-Fatihah sangat penting dalam aktivitas ibadah umat Islam. Surah Al-Fatihah sendiri adalah surah pembuka di dalam Al-Quran yang mempunyai arti pembuka. Surah ini terdiri atas 7 ayat dan tergolong sebagai surah Makkiyah yang memiliki arti surah yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Al-Fatihah sendiri sebetulnya mempunyai banyak nama lain, diantaranya adalah Ummul Kitab, Ummul Quran, As-Sabi'ul Matsani, As-Saifa, atau Ar-Ruqyah. Para ulama mengatakan bahwa surah yang satu ini mempunyai makna Al-Quran secara keseluruhan. Dalam surah ini ada kandungan tauhid, hukum jasa, jalan hidup Bani Adam, dan lainnya. Itulah sebabnya surah ini disebut sebagai Ummul Quran atau induknya kitab suci Al-Quran. Di balik keunggulan itu ada keutamaan-keutamaan surah Al-Fatihah yang memberikan kebaikan orang yang membaca serta mengamalkannya. Berikut ini ulasan selengkapnya akan saya bagikan manfaat serta keutamaan surah Al-Fatihah. Manfaat yang pertama, induknya Al-Quran disebut sebagai Ummul Quran dan Ummul Kitab karena surah tersebut mencakup beberapa tujuan-tujuan agama. Hal ini seperti dikatakan di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surah Alhamdulillah yaitu Al-Fatihah adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, dan As-Sabaul Matsani HR Tirmizi. Dan yang kedua, surah yang sangat mulia. Keutamaan surah Al-Fatihah berikutnya adalah surah tersebut menjadi surah yang mulia. Hal ini sebagaimana dikatakan di dalam riwayat Bukhari, dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin adalah 7 surah terbesar yang berisi pujian dan terus diulang. Intisari dari Al-Quran yang mulia diturunkan kepadaku. Dan dijelaskan pula dalam hadis riwayat An-Nasai bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah engkau aku beritahu tentang ayat Al-Quran yang paling mulia? Maka beliau membaca dan menjawab surah Al-Fatihah. Dan yang ketiga, syarat sahnya sholat. Keutamaan surah Al-Fatihah yang ketiga yang lain adalah menjadi salah satu syarat sahnya sholat atau tidak sahnya sholat seseorang. Sebab surah ini merupakan salah satu surah yang ada di dalam rukun sholat, sehingga tidak ada sholat seseorang tanpa adanya surah Al-Fatihah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak sah sholatnya seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah HR Muslim. Dan yang keempat, surah Al-Fatihah sebagai obat. Keutamaan surah Al-Fatihah berikutnya adalah untuk menyembuhkan penyakit yang dikatakan juga dengan as-sifa yang berarti obat. Dikatakan bahwa Abdul Malik ibnu Umair mengatakan,
surah yang menjadi pembuka dalam Al-Quran adalah obat segala sesuatu. Surah tersebut adalah surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan di dalam kitab suci Al-Quran bahwa surah ini merupakan obat untuk berbagai penyakit, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar atau obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Surah Al-Isra ayat 82. Dan yang kelima, diberi kemudahan segala hajatnya. Membaca surah Al-Fatihah kemudian diniatkan apa yang kita inginkan, karena terdapat sebuah hadis yang meriwayatkan bahwa Al-Fatihah 5 khuraid laba. Bacaan surah Al-Fatihah bergantung pada apa yang diniatkan. Selain itu, Atta bin Al-Yasar berkata, jika engkau mempunyai kebutuhan, maka bacalah surah Al-Fatihah sampai selesai, maka kebutuhanmu akan terpenuhi. Maka ini adalah untuk hambaku, bagi hambaku apapun yang dia minta. Dan keutamaan yang keenam dari surah Al-Fatihah lainnya adalah sebagai salah satu bacaan ruqyah. Oleh sebab itu penting sekali untuk kita semua ketahui tafsir surah Al-Fatihah menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang sahabat pernah berkata kepada Nabi Muhammad SAW bahwa, wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah. Rasulullah SAW lantas tersenyum dan berkata, bagaimana engkau? Terserah, bacalah surah Al-Fatihah. Subhanallah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 6 keutamaan dari surah Al-Fatihah yang sangat luar biasa bila kita amalkan. Maka untuk itu jangan sampai Anda melewatkan untuk membaca surah agung yang satu ini. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.